Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Eka Saputra, kelas 12 I1. Saya di sini akan menjelaskan 3 pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan Andi Ajis terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda (PNL) yang baru saja bergabung di APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Ajis melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Ajis ini mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Latar belakangnya, pemberontakan Andi Ajis terjadi di Makassar pada tahun 1950. Pemberontakan Ajis ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur. Tujuannya menolak penggabungan dengan TNI dalam APRIS dalam berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Ajis, seorang mantra perwira KNL. Dampaknya, yang pertama, penyerangan ke markas tentara Indonesia. Yang kedua, penyerangan ke markas tentara Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan pasukan bebas. Yang keempat, penyerangan markas Panglima Teritorium. Bubarnya, Andi Ajis berhasil ditangkap pada 15 April 1950. Sedangkan Sukowati yang tadinya direncanakan sebagai Presiden NIT resmi menyatakan wilayah kepada NKRI. Masa pemberontakan Andi Ajis dianggap telah usai ketika itu, akan tetapi dampak yang ditimbulkan tidak dapat hilang begitu saja. Terlebih lagi, Belanda dapat berusaha menggoreng kekuasaan di sana. Pada 15 Mei 1950 terjadi lagi pemberontakan fase kedua. Kendati Andi Ajis tidak ada, APRIS yang sudah berada di sana saling berseteru dengan KNL yang terhasut pihak Belanda. Berkat bantuan rakyat dan aksi gerilayanya, APRIS berhasil menaklukkan pergerakan kedua ini tepat pada 19 Mei 1950. Yang kedua, pemberontakan Pemesta. Awal berdirinya gerakan ini dibentuk pada tanggal 2 Maret 1947 yang mulanya terjadi di Makassar, namun kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Tujuan pemberontakan yang pertama, permintaan otonomi daerah yang adil. Dua, penentunya konstitusi yang berlaku. Yang ketiga, hormati pejuang kemerdekaan Indonesia. Dampak pemberontakan. Dampak pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut. Jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa. 4.360 mengalami luka-luka dan 8.072 orang menjadi tawanan. Keadaan perekonomian terganggu, munculnya inflasi serta deflasi. Beberapa Dewan Daerah Perjuangan yang dibentuk APRI atau Pemesta pada tahun 1956 sampai 1957 yang meliputi 1. Dewan Banteng. Yang kedua yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan wilayah Sumatera Barat. Dewan Gajah. Yang ketiga, Perpusat Sumatera Utara dengan pimpinan Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda. Yang keempat, berlokasi di Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan Mangguni. Yang kelima, satu-satunya dewan yang berlokasi di Sulawesi, berada di Manado, Sulawesi Utara, dengan Kolonel Fetja Sumal sebagai pemimpin. Tokohnya, yang pertama Jan Willem Geru, yang kedua Alexi Kawirang, yang ketiga Saleh Lahade, yang keempat Andi Abdul Muiz, yang keempat Lukas J. Palar, yang kelima Samuel Karudung, yang keenam Daniel Julius Somba, yang ketujuh Fetnal Samuel. Ubarnya sampai akhir pada 17 Desember 1950, Persemesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka. Berakhirnya pemberontakan ini karena keputusan pemerintah pusat yang bersedia membagi provinsi Sulawesi menjadi dua, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah di ibu kota Manado. Yang terakhir, pemberontakan APRI. Berdirinya pemberontakan APRA dibentuk pada tanggal 23 Januari 1950. Tujuan APRA adalah untuk melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Pemberontakan ini berlangsung di bawah pimpinan mantan Kapten NI Raymond Westerling sekaligus mantan Komandan Depot Pelis Terot atau pasukan khusus KNL. Adanya faktor yang menjadi latar belakang pemberontakan APRA berikut ini penjelasannya. Yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, hasil konferensi meja bundar. Yang ketiga, kepentingan Belanda. Yang keempat, ultimatum Westrum. Tujuan APRA yang perlu Anda ketahui. Yang pertama,
mempertahankan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengganggunya proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Yang ketiga, mempertahankan adanya tentara APRA sebagai tentara di Sunda. Dampak negatif dari pembentukan ini adalah Indonesia kehilangan tentaranya akibat terbunuhnya pada saat melawan. Salah satunya adalah Letnan Kolonel Lambong. Selain itu, untuk beberapa kota Bandung dikuasai 79 orang APRIS tewas dan beberapa masyarakat juga menjadi korban kekejaman pemberontakan APRA. Bubarnya APRA ini setelah upaya para pemberontak untuk menguasai Jakarta gagal. Setelah menguasai Bandung, berusaha menyerang dan menangkap para menteri dan Presiden Soekarno. Dalam waktu singkat, gerakan APRA bisa ditumbas oleh TNI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.